Halo semuanya, selamat datang di series belajar HTML dan CSS. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang CSS dasar. Nah, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita udah membahas tentang HTML dasar, guys. Untuk kalian yang belum nonton video aku yang sebelumnya, aku saranin untuk kalian nonton video itu terlebih dahulu supaya kalian bisa ngikutin video aku yang kali ini. Nah, kalau misalnya udah, sekarang kita langsung aja buka kode editor kita. Oh yes, kalau misalnya udah kebuka ya kode editornya, sekarang aku pengen ngajak kalian untuk install beberapa extension yang ada di Visual Studio Code yang fungsinya untuk memudahin kita atau membuat proses mengoding kita lebih efisien, guys. Nah, apa aja extensionnya? Sekarang coba kalian klik dulu icon yang ada di sini, namanya extension. Kalian klik. Nah, di search bar ini kita cari yang namanya Live Server. Live Server. Nah, klik yang paling atas. Lalu kalau udah diklik nanti muncul seperti ini, guys. Kalian klik aja tombol install yang ada di sini. Nah, nanti kalau sudah terinstall, tombolnya berubah jadi seperti ini. Sekarang coba kita cari yang namanya live preview. Nih, klik lagi yang paling atas. Nah, karena live preview ini udah terinstall di Visual Studio Code aku, jadi tombol yang muncul seperti ini, guys. Nah, kalau kalian belum terinstall, harusnya di sini ada tombol install, guys. Kalian klik aja tombol installnya, dan nanti kalau misalnya sudah terinstall akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi live server yang tadi sama live preview yang ini fungsinya mirip-mirip, guys. Cuman nanti setelah kita menginstal satu extension lagi, aku jelasin apa perbedaan antara live server sama live preview. Sekarang mungkin ada di antara kalian yang ngerasa kalau tampilan Visual Studio Code yang kalian pakai dengan yang punya aku berbeda, guys. Nah, itu karena aku menggunakan tema di Visual Studio Code aku. Nah, nama temanya ini, guys, Ayu. Nah, kalian klik aja yang paling atas. Dan nanti kalau udah, kalian klik install. Nah, kalau misalnya udah terinstall, kalian klik yang set color ini. Nah, nanti akan muncul beberapa opsi pilihan. Nah, kalian coba-coba sendiri aja, cari apa yang cocok sama kalian gitu, guys. Atau kalau misalnya kalian kurang suka dengan tema yang aku pakai, kalian bisa coba di ini, guys, di search bar-nya kalian ketik aja theme atau tema. Nah, nanti kalian coba satu-satu aja tema yang ada di sini dan kalian cari yang cocok sama kalian. Pakai sesuai janjiku. Nah, tadi aku kan pengen ngebahas apa perbedaan antara live preview sama live server ya, guys. Nah, coba kita close dulu yang ini. Nah, juga kita close dulu ya. Kita close saja. Yang open editorsnya kita klik. Nah, jadi munculnya cuma seperti ini. Sekarang, jadi guys, kalau di video sebelumnya kan saat kita pengen ngebuka file HTML yang ini, yang web pertamaku ini, kita kan harus bolak-balik ke ini ya, guys. Atau salah aku contohin deh. Nah, kita coba buka folder belajar HTML CSS kita. Kita buka ininya, file HTML-nya. Proses yang dilakukan atau misalnya proses saat kita ngebuka file HTML ini kan lama banget gitu, guys. Jadi harus kita bolak-balik dari kode editor kita ke file HTML-nya. Nah, sekarang kita bisa ini, guys, bisa lebih mudah atau lebih cepat saat ingin ngebuka file HTML kita ini. Gimana caranya? Dengan extension yang tadi udah kita install. Nah, coba ini kita close dulu aja. Sekarang ini kita ini, guys, kita kita sembunyiin aja dengan cara klik ini. Atau kalau misalnya itu ada shortcutnya, kalian ketik aja Ctrl B. Nah, langsung di guys. Nah, sekarang coba kita buka file HTML kita yang ini dengan extension yang udah tadi kita install. Ada dua, yang tadi yang pertama itu live server, terus yang satu lagi live preview. Cuman sebelum kita buka ya dengan live server ini, kita harus melakukan setting dulu. Coba kalian klik di keyboard kalian Ctrl plus koma. Atau kalau misalnya kalian bingung, coba kalian cari tombol atau icon gerigi di pojok kiri bawah kode editor kalian. Nah, kalian klik ini, guys, yang opsi setting. Nah, kalau sudah kebuka, kalian cari atau di sini di search bar-nya kalian cari live server. Ini kalian scroll aja sampai kalian ketemu yang namanya live server setting custom browser. Nah, di sini di yang nol ini coba kalian ganti ke Chrome.
apa yang ngebuka file HTML kita, nanti ngebukanya di aplikasi Chrome yang udah kemarin kita install guys. Nah kalau udah, sekarang kita balik lagi ke file HTML kita. Yang ini kita close aja. Nah sekarang coba bisa kalian klik kanan atau coba deh kalian klik kanan dulu. Nah kalian bisa klik yang open with live server yang di sini, atau kalian bisa ngecek di pojok kanan bawah Visual Studio Code kalian. Nah nanti ada tulisan go live. Nah kalian klik aja dan tunggu bentar. Nah file HTML kita ini udah langsung otomatis kebuka tanpa kita bolak-balik ke folder ini ya, folder dimana kita naruh file HTML kita. Tadi yang satu lagi kan kita udah install juga yang extension yang namanya Live Preview ya guys. Coba kita lihat dulu apa sih perbedaan antara Live Preview sama Live Server. Dan untuk yang Live Preview, kalian coba klik kanan di code editor kalian. Kalian ini klik yang opsi Show Preview, muncul juga guys. Nah apa sih yang ngebedain antara Live Server sama Live Preview ini? Jadi di live server ini kita ngebuka file HTML kita ini di aplikasi Chrome. Tapi kalau misalnya live preview, dia ngebuka file HTML kita langsung di aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah kalian bisa pakai yang mana aja, boleh live preview atau live server, tergantung kenyamanannya kalian. Kalau aku pribadi, aku lebih prefer menggunakan live preview, soalnya lebih praktis gitu guys. Cuman di video kali ini atau mungkin di series kali ini aku akan pakai live server aja guys. Nah sekarang kita close aja yang live previewnya. Terus sekarang kita langsung aja masuk ke materi yang akan dibahas. Oke, sekarang kita mulai ngebahas topik yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, jadi guys, CSS itu adalah atau singkatan dari Cascading Style Sheet, di mana dia berfungsi untuk merubah atau mendekorasi tampilan website yang sedang kita buat. Atau kalau misalnya kalian belum kebayang, aku kasih dulu contoh screenshot dari YouTube ya. Dimana di screenshot yang kiri itu tampilan YouTube ketika belum atau tidak dikasih CSS, sedangkan yang di kanan atau contoh screenshot yang di kanan itu tampilan YouTube ketika ditambahkan CSS guys. Nah kelihatan banget ya perbedaannya. Nah sekarang coba kita langsung aja praktek ya guys biar lebih kebayang. Sekarang coba kalian klik icon atau tombol yang ada di sini. Nah kalau udah, nanti akan terbuka seperti ini. Sekarang kita coba buat file baru. Kalau misalnya kalian ngikutin video aku yang sebelumnya atau udah nonton video aku yang sebelumnya, harusnya kalian udah tahu gimana caranya ngebuat file baru. Kalau misalnya kalian lupa, aku ingetin lagi. Jadi cara membuat file baru dengan cara ngeklik icon yang ada di sini. Nah kalau udah diklik kan muncul seperti ini. Nah kalian tulis aja nama filenya. Kalau aku ingin ngasih nama file baru ini dengan nama tombol.html. Soalnya kita akan pakai CSS ini untuk mendesain atau mendekorasi tombol ya guys. Nah kalau misalnya udah, nanti akan muncul seperti ini. Yang ini kita close aja mungkin ya. Oke, sekarang aku pengen ngasih lihat kalian contoh yang akan kita buat di video kali ini. Nah coba kalian lihat ini. Nah jadi oke, aku gedein dulu ya. Nah kita akan ngebuat 3 tombol ini menggunakan CSS. Nah gimana caranya? Coba sekarang kita balik lagi ke kode editor kita. Nah yang pertama harus kita lakukan, coba sekarang kita ketik dulu elemen HTML yang namanya head. Mas coba kalian klik enter. Di sini di dalam head ini kita tambahkan elemen lagi yang namanya meta guys. Nah di elemen meta ini atau di tag meta ini kita kasih atribut namanya name. Nah isi dari name ini kita beri inser set sama dengan huruf gede semua, terus strip 8 ya guys. Nah kalian ikutin aja. Oh ya kalian gak usah bingung. Nah ini fungsinya apa, nanti aku jelasin di video-video selanjutnya ya guys. Nah sekarang coba kita buat ini guys, buat elemen tombol dulu. Kita buat elemen tombol. Kalau misalnya kalian ngikutin atau udah nonton video aku yang sebelumnya, harusnya kalian udah bisa buat tombol sendiri ya guys. Atau kalau lupa, coba kita buat tombol dengan cara klik kurang dari, terus kita isi tag name-nya button lebih dari. Nah di isi dari elemen button ini kita kasih subscribe. Dan sekarang coba di elemen head ini di bawah meta kita klik enter 2 kali, kita buat elemen baru dengan nama tagnya style. Nah kalau udah akan jadi seperti ini. Nah sekarang coba kita buka dulu file tombol HTML ini di live server kita dengan cara klik kanan, open with live server. Nah tombolnya sudah jadi ya guys, kita gedein.
Nah, kalau misalnya kalian lihat ya, tombol yang kita buat tampilannya beda dengan tombol yang ada di contoh. Nah, sekarang gimana caranya biar tombol yang barusan kita buat bisa terlihat sama atau tampilannya mirip dengan tombol yang ada di kartu ini dengan cara menambahkan CSS, guys. Coba sekarang kita buka lagi kode editor kita. Oke guys, sekarang coba kita mulai dari mengganti warna background tombol kita dulu. Gimana caranya? Coba kita klik nih ya, klik di dalam elemen style ini, kita ketik button sesuai nama tag yang udah tadi kita buat. Terus kita ketik spasi atau kalian bisa tanpa spasi juga nggak apa-apa. Kurang awal biar terlihat lebih rapi, kita ketik enter. Nah di tengah ini, di dalam kurung awal ini kita coba kita tulis satu ketik background. Nah sebenarnya untuk ganti background ini kalian bisa nulis background aja kayak gini, atau kalian bisa tambahkan ini color. Sebenarnya sama aja fungsinya untuk mengganti warna background juga. Cuman karena biar lebih singkat, aku pribadi lebih suka nulis background aja guys, tanpa nambahin color. Nah sekarang kita ketik titik 2, lalu kita ganti backgroundnya mau jadi warna apa. Terus sekarang coba kita ganti warna merah titik koma. Nah sekarang coba kita save filenya. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri warna background tombol kita udah berubah menjadi warna merah. Oke, sekarang kita mulai bahas satu-satu dari apa yang udah tadi kita ketikkan. Jadi yang pertama tadi kita ketikkan itu kita sebut sebagai CSS selector. Dimana CSS selector ini dia ngambil dari elemen dengan nama tag button ini. Nah, kalau misalnya kalian bikin elemen dengan nama tag P atau A yang ada di HTML sebelumnya, kalian ganti nama selector ini, button ini misalnya jadi P atau A guys. Ini karena tadi kita buat elemen HTML dengan nama tag button, jadi kita tulis selektornya dengan nama button. Nah selanjutnya ini ada kurung awal, dia fungsinya mirip dengan simbol lebih dari dan kurang dari yang ada di HTML, atau mungkin di video sebelumnya kita sebut sebagai syntax guys. Selanjutnya di CSS ini ada yang namanya CSS property. Jadi CSS property ini dia berfungsi untuk merubah atau mendekorasi elemen HTML yang tadi kita panggil dengan CSS selector. Lalu selanjutnya di antara titik 2 dan titik koma ada yang namanya CSS value. CSS value ini dia berfungsi untuk memberitahu CSS property kita ingin diubah menjadi seperti apa. Seperti contoh kasus kita yang tadi, kita ingin merubah background dari tombol kita ini atau button kita ini menjadi warna merah. Nah bisa kita lihat di contoh atau di web browser yang udah kita buka, background dari tombol kita menjadi warna merah guys, sesuai apa yang kita tuliskan dengan CSS kita tadi. Oke guys, sekarang yang akan kita lakuin adalah kita coba ganti warna ini ya guys, warna tulisan subscribe ini menjadi warna putih. Sama kita coba ngehilangin border yang ada di belakang ini guys, di samping-samping background ini. Gimana caranya? Coba kita buka kode editor kita lagi. Oke guys, aku pengen coba ke close ini dulu biar kode editor kita terlihat lebih lebar. Coba kita buat baris baru atau tambahin baris baru. Kita ketikkan color titik 2 white. Ini fungsinya atau CSS property ini fungsinya untuk merubah warna font atau tulisan kita. Kita save dulu. Nah guys, tulisan subscribe kita udah berubah menjadi warna putih. Selanjutnya kita ingin coba menghilangin border yang ada di samping background kita. Coba kita tambahkan baris baru di kode editor kita. Kita coba ketikkan border titik 2 dan titik koma. Kita save. Nah guys, bisa kita lihat border yang ada di samping background kita ini udah hilang ya guys. Nah selanjutnya yang akan kita lakukan tuh aku ingin nyoba nambahin space atau jarak antara tulisan dengan backgroundnya guys. Kalau misalnya kita lihat ya di tombol yang udah kita buat, background sama tulisannya tuh kelihatan agak mepet gitu ya guys, dibanding sama tombol yang ada di contoh. Kalau misalnya kita lihat yang ada di contoh, dia kayak lebih berjarak gitu guys. Gimana caranya? Sebenarnya caranya ada banyak kayaknya, cuman aku tahu dua. Yang pertama, coba kita ketikkan height atau tinggi. Coba kita tingginya jadi misalnya 35 pixel titik koma. Oh ya guys, pixel ini satuan yang ada di semua yang berhubungan dengan digital gitu loh guys. Misal kayak monitor atau layar yang kalian lihat itu diukur dengan pixel, atau kayak foto yang ada atau yang muncul di layar kalian. Pokoknya yang berhubungan dengan digital itu diukur dengan pixel guys. Nah selanjutnya coba kita ini dulu guys, kita enter dulu sebelum kita save. Kita tambahin width atau lebar. Misalnya lebarnya 100 pixel deh. Kita save. Nah guys, bisa kita lihat kan sama ya,
kira-kira udah cukup sama deh. Cuman menurut aku cara ini kurang efektif. Kenapa? Karena kita harus nulis kayak satu-satu loh guys, tinggi sama lebarnya. Dan lagi kalau misalnya ini nih, di lebar ini misal kita tulis 10 pixel. Tuh guys, tombol kita cuma jadi kelihatan dikit banget gitu loh guys, sisanya malah jadi hilang. Nah itu kayak kelemahan dari CSS property with ini. Nah gimana cara ngakalinnya, atau mungkin gimana caranya biar dua CSS property ini bisa lebih simple atau lebih singkat gitu. Kita bisa pakai yang namanya padding. Jadi padding ini posisi sama untuk nambahin jarak antara konten yang ada di dalam elemennya sama backgroundnya guys. Nah cuman ini aku kasih contoh deh, misalnya 10 pixel, kita save. Nah guys, bentar, contohnya well. Nah mirip sama yang tadi ya guys, kita cuma perlu pakai satu CSS property dan muncul hasilnya mirip atau sama dengan yang tadi guys, dengan yang menggunakan height dan width tadi. Cuman yang perlu kalian tahu, padding ini itu kalau misalnya kalian tulis padding doang gini, itu gabungan antara padding top, padding left, padding bottom, sama padding right. Nah ini deh, coba kita hapus benang ini. Aku kasih contoh fungsi dari masing-masing padding. Kita mulai dari yang padding top dulu, salah 10 pixel, kita save. Nah kalau padding top ini fungsinya untuk nambahin jarak antara konten ini ke atas gitu guys. Nah kalau bottom, harusnya kalian udah bisa ini ya, nangkap ininya. Kita save. Nah kalau bottom itu ke bawah, kalau left itu dia ke kiri, kalau misalnya right itu ke kanan. Nah jadi kalau misalnya kalian nulis padding doang kayak gini, jadi itu dianggap kalian nambahin 10 pixel ya. 10 pixel ini, jarak 10 pixel ini ke semua arah, atas, bawah, kiri, kanan. Kita save nih. Tuh, jadi jarak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawahnya sama guys, 10 pixel semua. Cuman kalian bisa nih, misalnya kalian pengen nambahin jarak ke atas ke bawah itu 10 pixel, terus ke kiri ke kanan misalnya 20 pixel. Kalian tambahin spasi 20 pixel. Kita save. Nah, jarak kiri ke kanannya lebih lebar ya guys. Untuk yang ini kalian nggak perlu ini ya, nggak perlu pusing. Cuman aku pengen ngasih kalian sedikit gambaran tentang padding ini. Jadi padding ini ada 4 cara penulisan. Yang pertama yang nulis satu ini doang kan, satu value doang. Dia kan atas bawah kiri kanan. Kalau yang dua, jadi yang pertama ini dia untuk atas bawah, dan value yang kedua untuk kiri kanan. Nah kalau misalnya ketiga, misalnya kita nih 15 pixel deh. Nah yang ketiga ini, yang pertama itu untuk ke atas, yang di tengah ini atau yang kedua untuk kiri kanan. Nah yang ketiga ini untuk ke bawah guys. Coba kita save dulu biar kelihatan contohnya. Nah jarak ke bawahnya 15 pixel. Nah yang terakhir, misalnya kita tambahin lagi 30 pixel deh. Kita save. Nah ke 30 pixel ini dia nambahin ke kiri guys. Jadi urutannya tuh kayak searah jarum jam gitu, atas, kanan, kiri, bawah, searah jarum jam. Jadi ini atas, kanan, kiri, bawah. Cuman kalian gak perlu pusing tentang hal ini, soalnya nanti semakin sering kalian menggunakan fitur padding ini atau CSS property padding ini, nanti kalian bakal lebih terbiasa gitu loh guys. Sekarang kita hapus aja yang tadi, kita pakai satu value aja. Nah harusnya udah mirip ya guys. Oke guys, sekarang aku pengen nyoba ngebuat warna background yang di tombol kita ini menjadi sedikit lebih gelap guys. Soalnya asal kalian lihat di contoh ini ya guys, dia agak sedikit lebih gelap, beda sama warna tombol yang udah kita buat tadi. Gimana caranya? Sebenarnya cara simpelnya, coba kalian buka kode editornya, arahin mouse-nya ke warna merah atau kotak warna merah yang di sebelah tulisan red. Nah nanti akan muncul seperti ini. Kalian arahin aja nih titik bulat yang di pojok kanan ini ke warna merah yang sedikit lebih gelap. Misalnya ini deh, 199. Kita save. Harusnya udah mirip ya guys. Sekarang aku pengen nyoba ini deh, menjelasin secara singkat atau simple tentang ini nih. Soalnya kan tadi kita nulisnya cuma red ya guys. Kenapa sekarang bisa berubah menjadi RGB? Terus ini ada angka-angka ini apa sih sebenarnya? Jadi ini tuh kalau misalnya kalian pernah pakai aplikasi edit foto, harusnya kalian nggak asing dengan istilah RGB ini. Jadi R ini tuh singkatan dari red, G ini singkatan dari green, dan B ini singkatan dari blue. Nah ketiga angka ini tuh mempresentasikan masing-masing dari ketiga warna ini. Yang pertama itu untuk red, jadi maksimalnya dia 255 dan paling rendah itu 0. Nah kalau misalnya semua angka ini yang ada di dalam kurung ini kita set menjadi 0, itu akan menghasilkan warna hitam atau black. Kalau misalnya kalian set semuanya menjadi mentok itu 255,
itu hasilnya menjadi warna putih guys. Misal kita save tuh berubah menjadi warna putih. Tadi berapa ya, 199 ya guys. Terus setelah itu coba deh kalian lihat ini, kita zoom. Maka bisa kalian lihat ini kayaknya di pinggiran atau di sisi ya, di pojok, di sudut ya, di sudut tombol subscribe yang ada di contoh ini dia agak sedikit melengkung, sedangkan di tombol yang kita buat ini dia runcing gitu loh guys. Nah sekarang gimana caranya supaya tombol yang kita buat ini sudutnya tuh agak melengkung gitu guys, nggak runcing seperti ini. Simpelnya coba kita buka, ini kita kecilin dulu, kita buka kode editor kita lagi, kita ketik border strip radius titik 2, kita set berapa ya kelengkungannya, kita set menjadi misalnya 10 pixel deh, 10 pixel kita save. Terlalu ini ya guys, kayaknya terlalu besar ini ya kelengkungannya, atau coba kita kecilin deh menjadi misalnya 2 pixel, kita save. Nah artinya udah cukup deh ya guys. Coba kita lihat yang contoh kita tadi, kita kecilin, harusnya udah mirip ya guys. Nah untuk border radius ini, jadi kalau misalnya kalian set 0, hasilnya dia akan runcing sebenarnya guys, seperti persegi. Kalau misalnya kalian set misalnya berapa ya, misal 1000 deh, 1000 pixel, nah dia akan membentuk seperti tengah lingkaran. Jadi pakai border radius ini sesuai kebutuhan kalian aja ya guys. Kalian coba sendiri deh. Kalau tadi kita pakai 2 pixel. Guys, aku lupa namain satu CSS property lagi. Dimana CSS property yang tadi itu namanya cursor pointer. Jadi cursor pointer ini fungsinya untuk merubah pointer kita ini, yang tadinya kalau misalnya kita lihat nih di tombol yang udah kita buat kan kursor kita kayak tidak berubah jadi apa-apa guys. Kalau misalnya di contohnya tuh kursor kita berubah menjadi kayak tangan gitu. Jadi ini sebenarnya untuk ngasih tahu ke orang gitu guys, orang yang buka website kita, kalau misalnya tombol ini tuh bisa diklik gitu guys. Sebenarnya kayak informasi tambahan aja, biar orang yang ngelihat website kita itu tahu kalau misalnya ini tuh sebuah tombol. Oke guys, untuk tombol yang subscribe ini udah selesai. Cuman kalau misalnya kita lihat di contohnya masih ada 2 tombol lagi. Tapi sekarang aku pengen coba buat tombol yang join dulu. Gimana caranya? Kita coba bikin elemen HTML lagi dengan nama tag button, kita isi dengan join, kita save, kita geser dulu deh. Nah bisa kita lihat tombol join yang barusan kita buat dia tampilannya mirip dengan tombol subscribe yang sebelumnya kita buat. Kenapa bisa kayak gini? Soalnya di ini guys, di selector ini dia ngambil semua elemen HTML dengan nama tag button. Jadi semua elemen dengan nama tag button akan dirubah dengan properti yang ada di sini nih. Nah sekarang gimana cara ngakalinnya supaya tombol join yang barusan kita buat bisa tampil atau mempunyai tampilan seperti tombol join yang ada di contoh. Kita bisa nambahin atribut yang kita sebut atau kita namai sebagai kelas. Coba kita klik dulu ini ya, elemen button pertama kita beri atribut kelas sama dengan kutip 2, terus kita isi. Nah untuk kelas ini sebenarnya bebas, misalnya aku pakai contoh atau aku beri nama tombol strip subscribe. Nah sekarang di selector ini kita ganti jangan pakai button, kita ganti titik tombol strip subscribe, kita save. Nah tombol join yang kedua ini sekarang udah kembali ke bentuk default ya guys. Nah kalian perlu perhatiin, jadi untuk manggil kelas di selector ini kalian perlu nambahin titik. Sebenarnya ada satu lagi cara manggil atau mungkin cara menggunakan selector selain kalian pakai elemen HTML atau pakai kelas. Yang tadi itu ada namanya ID guys. Cuman aku nggak begitu nyaranin pakai ID. Kenapa? Soalnya dia agak lebih ribet gitu cara pakainya. Beda sama kelas. Cuman aku di sini pengen ngasih kalian gambaran aja biar kalian atau mungkin pas kalian ngeliat codingan orang ada yang pakai ID, kalian nggak bingung gitu loh guys. Ini sama dengan misalnya kita beri nama tombol strip subscribe. Nah untuk cara manggilnya gimana, kalian ganti aja, kalian hapus deh ini semuanya, kalian ketik hashtag atau tanda pagar tombol sesuai ini ya, sesuai isi dari ID nya subscribe, save. Nah sama guys, gak ada perubahan sama sekali. Cuman aku pribadi nyaranin kalian untuk menggunakan kelasnya, jangan pakai ID guys. Oke, kita balikin lagi ke kelas tombol subscribe, kita hapus aja nih yang ID nya. Sekarang di tombol yang kedua ini yang isinya join, kita tambahin kelas juga, kita beri nama kelasnya sama dengan kutip 2 tombol strip join, kita save.
Nah sekarang di elemen style ini coba kita bikin selektor baru, atau kita tambahin selektor baru, titik, ingat ya guys, titik, terus nama ininya, nama kelasnya, tombol strip join, spasi huruf awal. Nah agar lebih rapi kita ini ya, enter di sini di tengah-tengah huruf awal ini supaya muncul baris baru. Nah sekarang kita coba satu-satu deh. Kita mulai dari ganti warna backgroundnya menjadi warna putih, background titik 2 white, save. Nah sekarang backgroundnya udah warna putih. Nah sekarang kita coba ganti bordernya menjadi terlihat seperti ini guys. Kita buka code editor kita lagi, border strip width, kita ketik 1 pixel, kita save. Udah mirip ya guys, cuman kalau misal kalian lihat ini ya, lihat agak lebih jeli dikit. Bentar deh, di border di tombol join yang barusan kita buat ini, bordernya itu kayak ada 2 warna gitu loh guys. Warna yang satu, atau mungkin aku gedein dikit deh biar kelihatan, kita jadi 10 tuh. Jadi ada 2 warna gitu loh guys. Yang pertama yang abu muda, yang kedua ada abu tua. Nah gimana caranya biar border ini menjadi satu warna kayak yang ada di contoh di sini? Simpelnya kalian ketik lagi border, kalian tambahin CSS property baru, border strip style titik 2 solid titik koma save. Kita lihat, nah kan udah bisa dilihat kan guys, border yang ada di tombolnya udah menjadi cuma satu warna gitu loh guys. Nah sekarang kita bisa coba ganti warna border yang di belakang ini menjadi sesuai warna ini, warna yang ada pada contoh. Terus sekarang kita kecilin dulu deh biar gampang kelihatannya. Ini yang border width ini kita coba balikin lagi ke 1 ya guys. Kita save. Nah udah 1. Coba kita border color titik 2, kita coba belok titik koma, kita save. Cuman kalau misalnya kita lihat ini warna bordernya tuh masih kelihatan lebih nih ya, lebih gelap dibanding yang ada di contoh. Coba kita pakai cara yang tadi, kita klik atau mouse-nya arahin ke ini, ke kotak yang ada warnanya di sini. Coba kita mainin deh warna yang ada di sini. Kita coba kita cari warna biru muda. Coba kita save. Harusnya udah mirip ya guys. Coba sekarang selanjutnya, oh ya aku lupa ganti warna yang ada di dalam tombol ini menjadi mirip dengan warnanya guys, warna bordernya mirip dengan yang udah tadi kita lakuin di tombol subscribe. Kita ketikan color titik 2. Nah ini kita copy aja guys, Ctrl C, Ctrl V, titik koma, kita save. Nah warnanya udah mirip guys. Nah selanjutnya coba kita tambahin padding lagi. Kita tambahin padding kira-kira berapa ya? Coba kita 10 pixel juga deh, 10 pixel cukup ya guys, harusnya cukup deh. Dan selanjutnya coba kita tambahin border radius 2 pixel. Cuman kayaknya aku ngerasa di arah kiri kanannya ini masih terlalu nempel deh guys, masih terlalu deket dibanding yang ini. Kalau yang di contoh ini kan kayak dia agak lebih lebar gitu ya. Coba kita tambahin jarak untuk kiri kanannya misalnya berapa ya? 12 pixel. Kita set dikit lagi deh, kita save. Kayak cukup deh. Yang terakhir coba kita tambahin kursor pointer supaya kursor kita berubah menjadi ini ya, tampilannya berubah menjadi ini, menjadi tangan seperti itu, seperti orang mau klik gitu loh guys. Kita save. Nah terus yang terakhir deh, kayaknya kita perlu nambahin jarak ya biar nggak terlalu nempel. Caranya coba kita di sini kita coba kasih CSS property baru, alright, titik 2, misalnya berapa pixel ya, 10 pixel deh, 10 pixel titik margin, aku nambahin margin right 10 pixel, kita save. Nah kayak terlalu lebar, berapa ya, 8 dari 8, save. Nah kelihatannya cukup nih. Nah tombol join udah selesai kita buat. Nah untuk tombol yang terakhir yang tweet ini aku jadiin pair aja ya guys buat kalian. Coba kalian coba sendiri deh untuk membuat tombol tweet yang ada di sini. Caranya sama kayak kita membuat tombol-tombol yang sebelumnya. Pertama kalian coba buat elemen dengan nama tag button. Selanjutnya kalian tambahin kelas, bebas nama kelasnya apa. Selanjutnya kalau misalnya udah, kalian ngebuat nama kelasnya, kalian panggil dengan CSS selector di elemen style ini. Lalu kalian isikan
CSS propertinya sesuai atau semirip mungkin dengan tombol tweet ini guys. Nah, aku harap kalian semua bisa ngebuat ini ya, ngebuat tombol tweet ini. Oke guys, yang terakhir, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan lagi kalau misalnya kalian ngerasa video ini layak untuk dibagikan, kalian juga bisa klik tombol share-nya. Dan yang terakhir, kalian bisa bantu support aku dengan cara klik tombol subscribe yang di bawah. So, see you in the next video guys. Bye.